Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ketemu lagi di kali ini Asbi Corner. Dan kali ini kalau teman-teman lihat saya tidak berdua, kan biasanya berdua ya. Kalau sekarang berempat ya, karena lagi rame-rame pas ngumpul, pas ada topik menarik yang kayaknya sayang banget kalau kita cuma ngobrolin antar kami di sini. Jadi kita coba buka aja supaya yang lain juga bisa dapat pelajarannya ya. Oke, tapi kita kenalan dulu. Ya, mungkin kalau saya nggak usah kenalan, langsung aja dari pojok sebelah sana. Sisi sebelah kanan. Ya, sisi sebelah kanan. Jadi yang beneran nggak ada rambut, agak sedikit-sedikit, mulai banyak. Gitu. Kita makanya dikumpulin sebelah kanan nih Mas ya. Iya, benar ya. Ini lebih mudah untuk Dan teratur loh ini kayak gini. Iya, benar. Silakan. Kan bisa nanti dari sebelum sampai sesudah. Iya. Silakan ya. Thank you Kang, udah Ya. diajak di sini, udah lama gak ketemu nih. Jadi Betul. bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Kang Rahmat Syah ya, Kang Rahmat Syah. Ini sahabat saya dari tahun 2008 ya, 2008 ya. 2008 belajar bareng, beliau baru datang setelah peristiwa 4 tahun sebelumnya ya di Aceh. Oke, thank you Kang. Dan Mas Wisnu. Gusti. Gusti. Oh, Wisnu. Gusti. Soalnya tadi bilang Wisnu di bawah ada beda lagi. Ya, Mas Gusti. saya Gusti. Kebetulan hari ini dadakan ini Mas. Kita main tembak langsung. Diundang dari kesini, akhirnya ditodong podcast. Iya. Karena ada hal menarik nih yang akan kita Siap. diskusikan nih ya. Siap. Oke, dan Pak Amarta Imron. Ini Ya. guru saya rasa guru kita semua kali Iya, ya. guru. Master of master nih. Masternya master nih. Guru dan gurunya lagi berguru. Tapi bukan Kang Guru ya. Bukan guru ya, bukan. Makanya bukan Akang panggilannya ya. Kalau Akang kan guru nanti jadinya. Pak Amarta Imron, guru saya juga, guru kita semua lah ya. Beliau pebisnis iya, praktisi people development iya. Apalagi Pak, banyak banget kayak. Ya ini hari ini yang perlu dibicarakan nih kan. Nah, tentang coach kesehatan juga iya sebenarnya. Kesehatan juga. Oke, baik. Nah, tadi ada obrolan menarik nih sebelum kita on cam ini ada obrolan menarik tentang Mas Gusti ini. Panggilnya Beli dong ya, bukan Mas ya. Boleh. Beli Gusti ini dari berat 125 125 kilo sekarang. Sekarang stabil di 78 sampai 80. Nah, ini yang mau kita kulik ya. Karena seperti bisa dilihat ya, dua ini bagus, dua ini agak kurang ya. Mau bagus. Baru mau bagus. Paling tidak Punya intentionnya niat ada. ya, punya niat untuk bagus. Oke. Baik, mungkin kita buka dulu ya. Artinya apa nih kalau bisa diceritakan itu ya. Kan tidak mudah ya, artinya ya saya aja nih dari ya sekarang beratnya di 100 ya. Jadi dari dulu di 97, 96, 97 alhamdulillah makin tambah umur naik ya. Berkembang berarti Kang ya. Berkembang. Jadi saya sukses di pengembangan diri ya. Nah, jadi itu kan tidak mudah ya. Saya juga merasakan begitu dan belakangan ini memang sudah mulai adalah usaha sedikit untuk berolahraga. Tapi memang susah menjaga konsistensi itu bagi saya. Mungkin juga bagi beberapa teman-teman juga begitu. Kalau boleh mungkin nanti di-share apa saja sih? Mungkin mulai awalnya gimana dan kemudian apa yang bisa membuat konsisten itu? Oke, jadi kalau flashback ke belakang ya, ke belakang. Saya pernah ada di fase berat badannya 125 kg. 125 kg. Itu selama berapa tahun kayak begitu? Itu mulai kerja waktu itu saya di korporasi, saya di salah satu bank BUMN juga. Kebetulan di bagian event promotion. Oke. Event promotion. Jadi kerjaannya itu nggak ada jam. Oke. Iya. Ngurusin bos-bos, bikin event promo apa segala macem, dan gitu di bagian kartu kredit. Jadi di marketing. Ya, siang meeting ketemu orang makan. Ya, apa segala ya. macem makan. Ujungnya Terus juga makan. ujungnya makan. Kebetulan punya bos yang senang makan dan senang kemana-mana. Oke. Dan senang kerja. Senang kerja dalam arti kita tuh paling cepet pulang dari kantor jam 10, jam 11 malam. Malam ya. Oke. Nah, during that time
Nah, ada aja yuk kita pesen bakso yuk. iya, Jangan, iya, ntar udah iya. jam 9 masih pada lapar nggak? Namanya ditraktir ya nggak? Ya Iya. terima-terima aja. Ya itulah. Yang penting kita bisa pulang malam Yang ya. penting kita- Gitu. Makanan mah aman Makanan gitu ya. aman pokoknya. Si bos pinter aja dia cekokin aja pokoknya anak buahnya gitu kan. Awalnya begitu akhirnya. Berarti Oke. di poin ini Kang, ini bisa relate dengan saya ataupun dengan beberapa teman-teman. Ah. Kondisinya paling tidak ini Mirip-mirip ada ya. relate. Mirip-mirip ya. Jadi situasi Betul, betul. pekerjaan, kemudian didukung oleh vibe pekerjaannya pun juga, Ya. ya jauh-jauh dari makan berhubungan pada tubuh sampai 125 derajat. 125 kg. Lalu gimana Kang Gusti Iya, lanjutkan? jadi setelah itu saya sampai tahun 2017, 2018 ya. Akhirnya setelah itu selesai 2019 sudah tidak di korporasi lagi. Saya usaha sendiri, kebetulan punya bisnis sendiri sama teman, running sama teman, dan pada saat itu pandemi. Ya. Ya, semua pasti ngalamin, kalau orang bisnis semua ngalamin lah. Iya, Ya, iya, nggak iya. bisa ngapa-ngapain, apa segala macam. Akhirnya cobalah untuk mulai lagi olahraga, karena pada titik itu saya udah bingung, ngapa-ngapain capek kan. Gerak dikit capek, naik tangga kok udah ngos-ngosan. Terus ngelihat anak, waktu itu yang benar-benar nge-twist saya adalah, ini anak saya masih kecil nih, ntar kalau gue terus-terusan kayak begini gue nggak bisa ngelihat dia nikah. Ya, ya, Gitu. ya. Jadi ada ketakutan awalnya. Ketakutan itu Ketakutan ya. itu. Mau lihat anak nikah Mau jangan lihat sampai anak nggak bisa nikah, dapat gitu ya. Jangan sampai nanti gara-gara hidup saya nggak sehat. Karena kan sekarang ini bullshit lah dibilang nggak apa-apa lo gemuk, nggak apa-apa lo gendut, yang penting sehat. Ya, ya, ya. At that time lo sehat. Iya, Cuma lo iya. nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kalau memang namanya obesitas itu nggak mungkin sehat. Betul, betul. betul. Ya gitu, jadi ya itulah awalnya. Akhirnya Oke. saya coba sepedahan, olahraga waktu itu yang paling mudah dan memang paling aman untuk orang obesitas. Sepedahan ya. Sepedahan. Sorry, saya potong dulu. Berarti mulai sadarnya itu tahun-tahun 2019 itulah. 19 itu ya? 2019 itulah. Oh, berbarengan oke. dengan pandemi, awal-awal mau masuk pandemi. Mau Sebenarnya masuk belum pandemi belum ya? masuk pandemi waktu itu. Iya, Saya iya, masih iya. sempat sekali ke Hong Kong waktu itu untuk jalanin bisnis saya. Setelah itu kan baru pandemi kan. Pandemi ya? Pandemi kan. Iya. Akhirnya gue pulang dari Hong Kong itu ya sama kayak tadi kalau cerita Akang, biasanya recovery cepet, ini kok pulang dari luar kok capek Iya, gitu, betul. lama recovery-nya gitu kan. Si istri juga ngoceh aja kan, lu cuma tiduran aja kerjaan lo gitu. Dia nggak tahu. Iya, Untuk orang iya, berat iya. 125 kg itu kan memang Oke, susah oke. gitu kan. Gitu lah. Oke. Ya udah, akhirnya itu ketemulah komunitas. Memang sebenarnya semua ini karena lingkungan. Lingkungan ya. Oke. Ya, ketemulah komunitas, ya ketemu sama Om Atta, ketemu Ya. sama istrinya Om Atta, Dr. Irun. Dr. Waktu Irun, itu juga kita akhirnya sepedahan bareng. Iya, iya, iya. Gitu. Terbangunlah komunitas di Cibubur waktu itu di kota wisata. Iya, iya. Awalnya dari sepeda Brompton. Oh iya, lagi musim pas Lagi waktu musim itu ya. lagi Pas musim pandemi waktu kan itu. belum Pada banget pandemi ya. kan semua pokoknya sepedahan. Sepedahan. Gitu Ya, kan, ya, ya, awal-awal ya, itu kan ya. ya udah sepedahan. Yang ngebuat seneng itu kan ketika kita berusaha tapi ada hasilnya kan. Nah, Dari 125 betul. pelan-pelan turun sampai di titik 98 kilo. 98 kilo itu saya berapa lama tuh kira-kira? itu lumayan panjang sih Kang, 2019 sampai 2021. Oke. 2 tahun. Sekitar 2 tahunan 2 ya. tahunan itu Oke. sampai 2021 akhir lah sampai 2022 awal itu turun sampai ke 98 97 tapi stagnan akhirnya. Oke. Stagnan di situ doang. Akhirnya saya cari tahu nih Kang kanan kiri karena waktu itu saya sudah kalau dibilang lo olahraga aja cukup kok untuk bisa menurunkan berat badan, yang penting ada defisit kalori gitu kan. Nah, Ilmunya kan kalau kita ilmunya nonton begitu. podcast di mana-mana Ya, betul. paling gampang untuk nurunin berat badan adalah defisit kalori. Kalori masuk sama kalori keluar harus lebih besar kalori keluar. Keluar, Nah, ya. simpelnya begitu. Ah. Tapi ternyata enggak Kang. Hidup tidak sesimpel matematika Hidup tidak sederhana sesimpel ya. itu. Di titik Oke. tertentu ternyata setelah saya ketahui badan kita ini terlalu pinter. Itu yang selama ini kita nggak pernah sadarin. Badan kita ini terlalu pinter untuk menyesuaikan diri. Oke. Akhirnya saya pelajarin lagi, akhirnya ketemu sama Om Atta juga. Om Atta juga waktu itu Om Atta ini kan
awalnya dari diabetes beliau. Iya. Jadi kita coba belajar pola makan yang benar. Gitu. Itu awalnya ya. Itu awalnya semuanya. Kita minta pertanggungjawaban beliau. Apa yang terjadi sehingga Mas Gusti ini bisa seperti ini badannya? Silakan Pak Tata. Apa sih yang dilakuin? Iya, sebelum ke sana, memang menariknya nih, ya, Mhm. badan gemuk itu salah satu bentuk malnutrisi. Oke. Malnutrisi. Badan gemuk sebagai indikasi malnutrisi. Malnutrisi. Oke. Jadi bukan orang kurus saja, malnutrisi. Iya. Kegemukan juga itu salah satu bentuk dari malnutrisi. Malnutrisi, oke. Ya, mal itu kan ada kesalahan ya. Iya. Nutrisi yang salah. Gitu. Iya. Nah ini yang dipicu kalau kita pelajari balik ke belakang, disebut segitiga nutrisi. Iya. Ya, di bawah itu apa, karbo banyak ya. Betul. Karbo paling tinggi karbo. Dari zamannya SD kan sekolah gitu. Iya. Di bawah tuh karbo ya. Karbo, baru tingkat 2 sayur ya. Sayuran. Tingkat 3 baru protein. Protein. Ya. 4 buah-buahan. Nah, sempurnanya susu. Susu. Iya, Ya. oke. Nah, dari situlah. Jadi memang dari bukan salah, dulu masih dianggap benar. Iya. Ya, itu pola-pola lama yang orang banyak gerak. Iya. Tapi sekarang ini kan ya gerak semakin terbatas, ya kan? Betul. Semuanya dipermudah. Bermudah, polanya masih pakai nutrisi yang lama. Lama. Oh, Oke. berarti konsep di sini artinya it's work pada It works kondisi pada di mana pada activity Ya mungkin tadi yang saya cerita tadi yang Ya. orang di kampung itu makannya banyak. Iya, tapi habis itu ke Geraknya kebun, banyak. ke sawah gitu ya. Geraknya banyak. banyak. Iya. Jadi Kalau sekarang kita minim gerak. nah, minum gerak. Nah, itu jadi dari kesalahan nutrisi ya. Juga penggunaannya ya kan. Ibarat CC besar ya kan, tapi di jalan untuk jalan kampung gitu Jalan kan. kampung ya. Jadi nggak digeber habis gitu ya, cuma pelan-pelan aja. Suaranya juga gede, tapi jalannya pelan. Iya. Nah, disitulah. Jadi ya saya juga bukan kebetulan kena penyakit. Ya memang karena prosesnya yang sudah Panjang ya. Panjang ya. Jadi kita yang sekarang ini bentukan dari berapa tahun yang Yang lalu ya. Hasil dari pola makan kita ya, pola hidup kita, pola pikir kita ya kan. Betul. Nah, bagaimana saat itu saya pelajari, saya pernah semi vegetarian. Oke. semi vegetarian. Oke. Pernah itu. Memang benar gula darah turun. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan zat pembangun adalah protein kan? Protein ya. Protein. Ya, protein kan rendah orang semi Iya, vegetarian. semi vegetarian proteinnya. Ya, tidak mampu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tubuh yang disebabkan oleh satu penyakit ini. Ya kan? Penyakitnya intinya kita buat sendiri. Iya. Ya kan? Makanya kesalahan BPJS tuh kalau orang darah tinggi, kencing manis ditanggung itu sebenarnya salah. Rugi. Ini off the ya. record. Gak apa-apa, ini justru Mengedukasi ya. mengedukasi. Betul. Orang salah sendiri ditanggung pemerintah. Ya, artinya Iya. banyak orang yang salah akhirnya. Jadi Iya. mau motivasi untuk orang salah. Betul. Obatnya ditanggung, semua ditanggung. Ya, artinya salah aja terus. Harus yang ditanggung tuh pergi ke gym ditanggung gitu ya. Jadi untuk menuju sehat itulah yang ditanggung. Iya. Jadi orang menuju sakit ngapain ditanggung? Ya itu pola pikirnya gitu. Nah, saya perbaiki karena badan ini sudah ya kalau bahasa kerennya inflamasi di mana-mana, inflamatory ya. Iya. Linu sini, kadang sepeda sama Gusti ini ya kan. Kadang gue istirahat dulu lah, lagi nggak enak badan ya kan, lagi jadi salah satu bentuk kan dari penyakit itu metabolik ya. Iya. Metabolic syndrome artinya kalau bahasa keren metabolic dysfunction. Linu-linu pada jaringan join-join Iya. persendian-persendian Persendian. ya, tulang belakang. Kadang kalau hebat-hebatnya itu pernah saya terserang 2 kali frozen shoulder.
Nah, ini Ya. ganti pakaian aja nggak bisa, jadi Hmm. berhari-hari nggak ganti pakaian tuh. Karena ini ya nggak bisa ini kan? Kalau ekstrimnya begitu. Ya. Jadi itu salah satu penyebabnya. Ya. Benar, pada saat semi vegetarian gula darah turun, bagus. Ya. Cuma tidak pernah normal dan jaringan-jaringan bukan bisa recovery, enggak, Iya. tambah parah. Karena tadi ya protein yang Proteinnya untuk pembentuk membangun. bangunnya itu ini ya. Nah, saya ganti, saya baca sana sini karena juga pandemi kan. Jadi Hmm. pandemi ini menyadarkan orang atau membuat orang tambah sengsara juga sih, ya. Ada tinggal dua arah mau kemana gitu kan. Ya belajar dari dokter YouTube. Oke. Dokter Betul, YouTube. betul ya, betul. Fakultas YouTube ya. Oke. Fakultas YouTube. Fakultas YouTube benar. Fakultas YouTube. Ya awal-awalnya memang sangat bingung. Ini katanya, kalau saya bilang, saya sering menyebut apa tergantung gurunya, guru selatan atau guru utara. Guru utara ya. Itu sudah lama saya nggak dengar itu. Guru utara bilangnya A ya kan, guru B bilangnya artinya yang satu bilang vegetarian, guru utara ya kan, guru selatan daging full. Ya ada guru-guru yang tengah-tengah ya kan. Oke. Saya coba pernah guru utara, nah sekarang kayaknya udah beralih ke guru selatan. Cuma untuk menjadi guru belajar dan mengejawantahkan ke ajaran selatan ini itu cukup lama. Ada setahun lebih saya menyerap karena banyak keraguan di situ dalam artian. Iya, karena agak beda dari kebiasaan. Sangat beda. Sangat beda ya. Terutama apalagi Mata kan istrinya dokter. Dokter ya, ya. Ini di ilmu kedokteran nih bener-bener Iya. Ini nggak ada nih di nggak kamus ada nih kamusnya gitu. Dan memang ginjal saya sudah agak pinggang ini ya. Indikator kesehatan ginjal itu udah merah. Ya. Badan kayak penuh disilet-silet gitu ya. Nah, kayaknya harus kepaksa nih. Chance saya untuk mencoba ke guru selatan. Ya nggak ada rugi juga karena sudah Iya. yang pertama guru utara udah nggak Nothing berhasil ya. tulus, nothing tulus. Nothing tulus ya. Nah, dia kalau dari bicara dengan NLP ya waktunya fleksibel. Iya, Ya iya. kan nggak bisa cara A ya cara B. Cara B, betul. Ya kan? Kita coba. Full carnivore. Full carnivore adalah ya semua hewani, daging-dagingan, telur, ikan, hewani lah. Susu tidak, walaupun produk hewani, madu tidak, buah tidak, sayur tidak. Ekstrim. Oke, ekstrim. Ekstrim. Karena saya sifatnya udah terapi, saya ambil yang ekstrim biar pengen cepat sembuh kan. Kayaknya ekstrim lebih cepat sembuh ya kan. Hari pertama, hari kedua, ya memang diawali tidak mudah. Pertama melawan diri sendiri ya, bertengkar di sini, yang dulu bilang benar jadi salah sekarang kan, yang dulu dibilang salah jadi benar. Itu yang selalu berhari-hari bersimpangan jalan. Apalagi sih di awal-awal teori guru utaranya nggak gitu katanya. Wah ini kamu ini tambah sakit nanti nih. Oke. Begini akhirnya kalau saya tambah sakit masukin aja rumah sakit. Karena cara ini yang Woi, menarik ya. Mina option. Cuman gini ya, ini memang menarik ya. Yang saya tahu dari Pak Tata dari dulu kenal adalah beliau menjadikan tubuhnya menjadi eksperimen sendiri gitu. Iya. Dari dulu begitu tuh. Nah, dia kadang nggak bisa bereksperimen sama orang kan. Iya. Saya buat eksperimen benar itu emang selalu bereksperimen saya sama di tubuh saya amati ya kan. Ya kita aktifkan sensory acuity kan. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Dengan penuh was-was terus ya kan. Pada minggu kedua masuk ke minggu ketiga ya, rasa linu-linu, rasa yang di sayap-sayap Iya, itu hilang semua, fresh. Nah, wah ini kayaknya jalannya. Nah itulah sampai sekarang. Lalu saya tularkan pelan-pelan ya kan. Saya baca buku lagi tentang intermittent, tentang puasa, hubungannya dengan agama bagaimana ya kan. Nah, teman-teman
Gusti ini kan kita sering ketemu ya kan, Iya. ngopi bareng ya kan. Nih Gus, kalau mau sehat begini caranya ya, awalnya gitu, walaupun memang agak bertentangan ya itulah yang akhirnya sampai hari ini saya teruskan. Jadi masuk tahun kedua ini sekarang. Masuk tahun kedua ya. Masuk tahun kedua. Oke. Kalau Mas Gusti sendiri Apa yang menarik kan? Menarik, ini jiwa miskin muncul nih ya, jiwa miskin muncul. Ya peran jiwa miskinnya muncul gitu. Pak, buru-buru daging Pak, daging itu mahal segala macam. Saya mau nanya bagi orang yang udah menjalankan, faktanya sebenarnya kalau orang-orang mau menjalankan ke daging, dihitung dari sisi ekonomi ya, itu betul-betul akan menjadi mahal atau sebenarnya sama-sama aja sih? Ya, kita mau murah bisa, makanlah di warteg ya kan. Kalau mau mahal, makanlah di hotel. Oke. Artinya dari segi biaya, terlepas itu daging apakah makan apa ya. Ya kalau mau daging yang murah, kita beli aja yang tetelan. Oh, nah ini kan berarti Karena- jangan sampai nanti Ingat, ini asumsi. ilmu selatan ya. Yang utara tetelan nggak boleh. Bener nggak boleh. Ini selatan mah. Justru ini dianjurkan nih. Jadi jeroan justru dianjurkan. Jeroan pada saat itu murah. Sekarang, nah banyak orang tahu agak merangkak naik harganya. Saya kok Karena ada permintaan. Saya kok sedar dengan podcast ini. Karena suka jeroan. Iya. Oke. Ya, artinya maksud saya adalah ketika orang-orang ngomong daging itu kan selama ini kan suatu daging itu kan mindset bahwasanya itu kan makanan mewah. Iya. Yang artinya dimaksud di sini ketika mengubah menjadi daging adalah pada hakikatnya sebenarnya Ya. protein gitu Ya. ya. Sehingga Jadi gini, kalau Om Atta yang punya akses tak terbatas untuk makanan seperti itu. iya. Nah. Nah. Saya kaum menang mending nggak? Kebetulan juga saya masuk kaum menang mending, mewakili kelas. Pertama kali saya mau ngikutin itulah jadi keberatan saya. Mati loh, ini makan daging mulu gimana caranya ini ya kan? Itu yang jadi obstacle pertama kali. Cuman balik lagi, waktu itu karena ketakutannya sudah tinggi, akhirnya saya perdalam ilmu nutrisinya. Oh, oke. When there is a will, there is a way lah. Iya. Selalu kayak begitu kan. Aha. Dan biasanya kaum menang mending ini lebih canggih dalam mencari jalan keluar. Dalam ngakal-ngakalin. Lebih kreatif dalam ngakal-ngakalin ya kan. Itu yang menjadi pertama kali. Jadi saya juga ingat waktu itu pertama kali Om Atta tuh kasih ke saya buku puasa. Iya. Puasa ya. Semua hal tentang puasa. Jadi sebenarnya puasa itu tuh juga sudah banyak diteliti sama ilmuwan-ilmuwan Amerika bahwa memang adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Ya, oke. Itu puasa. Jadi kalau berkaitan dengan kaum menang mending tadi, akhirnya saya coba jalanin dulu. Saya makan di warteg itu per sekali makan itu sekitar 20.000 sampai 25.000. Full protein. Full protein. Full protein. Walaupun tidak clean protein ya. Iya. Karena ya seperti yang kita tahu lagi, sekarang makanan apa sih yang nggak ada karbohidratnya, makanan apa sih yang nggak ada gulanya kalau kita tidak masak sendiri. Iya. Cuman kan balik lagi, kalau daripada tidak sama sekali, ya betul. kan, mendingan kita coba dulu aja. Iya. Dan salah satunya ke saya bisa melakukan itu karena saya bukan penderita diabetes seperti Om Atta. Iya. Ya kan, ke Om Atta waktu itu kan memang penderita diabetes dan sudah cukup lumayan akut. Jadi sampai tadi Om Atta bilang cerita sampai kayak berasa ketusuk-tusuk itu sudah tingkat lanjut lah inflamasi yang ada dalam tubuh Om Atta. Jadi waktu itu saya jalanin seperti itu, masih bisa lah 25.000 itu saya makan telur 2, ayam dada potong 1, pakai sayur, pakai tahu, pakai tempe. Berarti kan itu dong begini. Ketika nasi padang itu harga 30.000, itu adalah menjadi mestinya dikurangi dengan 25.000 ternyata menjadi lebih sehat kan? Iya, betul. Berarti Betul. dari sisi ekonomi sebenarnya bisa disiasati. Bisa disiasati. Kalau ada lagi Kang, ada lagi ya. Ini umum nih. Biaya rumah sakit mahal kan? Iya. Oke. Nah, saya mau nanya nih di Mas Gusti dulu nih. Jadi tadi kan berarti dapat insight Insight dari baru dari Om Atta.
Pak Tata lah ya. Nah, waktu menjalankan itu tadi yang saya bilang, mungkin ada orang yang semangat 45 di awal, tapi habis itu kan nanti aja deh gitu kan. Nah, bagaimana sebelum berkembang ya? menjaga konsistensi. Tadi satu kan ketakutan tadi ya. Apa nih? Ketakutan mungkin awal yang menggerakkan awal. Kemudian yang membuat dia bisa konsisten sampai sekarang berarti sudah 3-4 tahun ya? 3-4 tahun lah. Oke. Tapi yang benar-benar saya jalanin mulai puasa, terus akhirnya makan sehat, apa segala macam ini 1,5 tahun terakhir. Oke. Yang menjaga itu selain takut tadi apa? Ekonomi. Saya dapat duit dari situ. Akhirnya Akhirnya saya bisa dapat klien. ya. Saya mungkin orang banyak yang berpikir saya 2 tahun terakhir ini banyak diajak pergi sama dokter Irun, banyak diajak pergi sama yang lain untuk nemenin mereka untuk jadi pendamping spiritual mereka, ya gitu kan, pendamping Oke. spiritual mereka untuk sepedahan jauh-jauh apalah segala macem. Terus saya berpikir kalau saya tidak fit, otomatis mereka tidak akan percaya sama saya dong. Jadi yang ada dalam diri saya how to make myself dulu Ya. benar-benar perform. Ya. Ya kayak misalnya si Akang jadi pembicara di mana-mana, otomatis Akang pasti akan membekali diri Akang dengan pengetahuan yang memang Betul. akan dibicarakan gitu kan. Betul. Kalau saya jalan dengan kondisi sepedahan jarak 1000 kilo, 1500 kilo, otomatis ketika saya menemani beliau itu berarti kondisi saya harus fit. Harus fit. Oke. Harus fit. Nah, itulah Itu yang mulai memotivasi itu ya. yang awalnya akhirnya motivasi, tapi akhirnya sekarang ketika sudah menjadi lifestyle udah otomatis kok, Kak. Akhirnya jadi kebutuhan. Iya. Akhirnya jadi kebutuhan. Karena badan kita juga sudah tahu pola yang Sudah sekarang tahu ya. pola tahu yang sekarang. Oke, luar biasa. Dan- Nah, ini menarik nih ya. Tapi karena waktu kita kan terbatas nih. Ada kegiatan juga nanti ya, dan kita juga sudah mau maghrib nih. Ya kita tag ini udah mau maghrib. Ini deh, saya mau minta kalau pemula, saya nih sama Kang Rahmat nih ya, Tips. baru memulai nih. Oke, supaya satu kita bisa berjalan untuk mulai, kemudian setelah itu menjaga konsistensi. Nah, mungkin dari Mas Gusti dulu, baru nanti kemudian Pak Tata ya. Boleh. Kalau dari saya yang paling utama adalah jalani yang disuka dulu. Jalani yang disuka. Jangan dibuat ribet dulu, Kang. Oke. Yang menjadi masalah terbesar adalah ketika kita berusaha untuk ngikutin role model kita. Padahal Oke. itu belum tentu cocok untuk Akang-Akang. Iya. Kayak misalnya mau ngikutin saya sudah tidak makan nasi. Saya makan nasi seperlunya aja, ketika saya butuh nasi, saya makan nasi. Oke. Orang tuh selalu beranggapan, oh dia nggak makan nasi tuh supaya bisa seperti itu. Tapi kitanya belum tentu cocok, Kang. Pelajari dulu misalnya, kebutuhan kalori kita sehari berapa gitu misalnya. Pelan-pelan aja kita potong dulu. Kenapa waktu itu saya potong nasi? Karena nasi pada saat itu adalah asupan terbesar saya. Saya makan sehari 3 kali pakai nasi banyak. Makanya buat saya yang paling murah, lagi-lagi kalau menang-menang. Lagi-lagi siasatan akal-akalan si miskin. Saya kurangi aja dulu nasinya. Oke. Ya kan, kalau orang ganti pakai nasi merah mahal, ganti pakai, nggak usah, kurangin aja, kita makan tambah telur, tambah apa, kayak gitu. Jadi yang simpel dulu aja untuk ngerubahnya dulu. Setelah itu jangan lupa, kalau saya sekarang lagi coba untuk menggaungkan gerakan 30 menit aja. 30 menit aja. 30 menit aja, karena untuk memulai cukup 30 menit kok untuk melakukan aktivitas fisik. Oke. Entah itu jalan kaki, entah itu hanya sekedar angkat beban kecil, segala macam. Cukup kok 30 menit. Kalau itu sudah awal bisa konsisten dulu, nanti lama-lama saya yakin badan kita pun akan menyesuaikan dan akhirnya akan butuh terus. Akan minta dengan sendirinya ya. Tapi sekali lagi, baik lagi. Nanti itu ranahnya Om Atta tuh. Nah. Bagaimana cara membuat mindset kita? Oke. Gimana nih? Bagaimana cara membuat, karena balik lagi, sekuat apapun ini kita, willingness kita, tapi kalau tetap tidak ada kalau Om Atta bilang tuh tombol apa Om? Tombol motivasi. Jadi ketika hilang,
harus ditemuin lagi tuh tombolnya. Iya, Jadi, iya. aku yang diajarin sama Ata gitu. Jadi ketika sudah hilang motivasi, flashback lagi, ingat lagi, tekan tombolnya. Tambah lagi motivasi ya. Itu kayaknya ada di ilmu NLP kan. Iya. Itu yang jadi akhirnya ngebuat saya masih bisa sustain sampai hari ini menjalankan semua itu. Oke, sip. Sekarang kita tanya yang bertanggung Master, jawab. Pak Tata tadi ya, mindset. Tadi pertama mindset. Ya, bagaimana membangun mindset awal? Karena ya seperti tadi yang Pak Tata bilang juga, ini kan agak-agak, bukan agak ya, memang pure anti mainstream. Betul-betul bukan, ini ekstrim makanya. Yang tadi yang Pak Tata bilang mulai dari ilmu utara tadi, kemudian ke ilmu selatan. Orang kemudian berarti daging yang selama ini daging jeroan yang waduh ini asam uratnya tinggi macam-macam lah gitu kan. Nah, untuk mengubah ke situ apa nih yang perlu dibangun mindsetnya? Oke, ya. Ini semua kita ini berdua, artinya sekarang udah diikuti banyak ya. Memang kita ini praktisi dalam artian bukan omdo. Ya. Kita melakukan membuat laboratorium diri ya kan. Kalau dikerjain gini bagaimana, kalau begitu bagaimana, kita rasakan ya kan. Ya memang beratnya di mana-mana pertama kali adalah berat ya kan. Melakukan pertama kali berat, teman yang lebih berat lagi untuk membuat 2 kali, 3 kali dan seterusnya itu lebih berat lagi. Nah, konsistensi itu berat ya. Tidak mudah. Memang semua kita yang membuat godaan itu di mulut ya, dirasa. Semua memang. Iya, lewat dari sini udah nggak tahu kita prosesnya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau badan kan taunya cuman makronutrisinya aja, protein, Iya, karbohidrat atau apa. Iya, Di mulut yang sama di bikin sini yang beda-beda. Iya. Betul. Ya kita sepakat, artinya kita juga sepakat sama Gusti ya kan. Ya mindset. Kita punya pola pikir apa sih yang membuat kita bakalan melakukan ini? Oke. Ya, alasan kuat apa? Kenapa harus kita melakukan itu? Why-nya dulu temukan Why-nya, ya. ya. Oke. Lebih ke why. Kalau memang punya alasan kuat, ya kerjain. Kalau nggak punya, ya nggak usah kerjain. Jadi kayaknya nggak bisa, belum dibutuhkan sekarang mungkin ya. Iya. Bisa jadi nanti berapa tahun kemudian baru itu berubah orang juga ya. Iya. Tadinya kita anggap makanan ini benar menjadi salah pada saatnya nanti. Ya, pada saatnya nanti, tapi itu sudah berdarah-darah dulu berarti kan. Iya. Ya. Karena kejadian ini pola itu ya pelan-pelan bergeser atau berubah, yang tadinya benar jadi salah, yang tadinya salah jadi benar. Oke. Ya, jadi motivasi kita dulu. Ya, cari Kenapa? why-nya, Kuat. big why bahkan Big why. gitu ya. Kalau memang ngerasa belum, kayaknya nggak ada deh gitu. Mungkin bisa juga ini ya, berjalan-jalan ke masa depan. Apa yang terjadi masa depan gitu ya? Gitu. Jadi ya. Ini lagi bilang diri sendiri sebenarnya. Lagi ngomong sama diri sendiri. Ya, temukan masa depan bakalan terjadi apa kalau begini terus. Kalau begini terus, oke. Ya, itu yang syarat pertamanya. Ya, tiap orang beda-beda tuh. Iya. Why-nya beda-beda. Mungkin ada yang mau kawin lagi kali biar kelihatan handsome gitu kan. Nggak apa-apa juga kalau misalnya itu Motivasi ya. motivasi. Atau apapun itu, ya kan. Ya, tinggal konsistensi. Memang step kedua ini juga berat. Ya, konsistensi. Tapi ingat lagi, kembali ke rule pertama, ingat why-nya lagi. Ingat why-nya lagi ya. Ya. Oke. Jadi ya looping terus aja itu antara konsistensi, why, konsistensi. Looping Iya. terus aja, diputar aja ya. Nah, artinya ketemulah jalan ketiga, kebiasaan. Ya, tinggal kalau teori kebiasaan Ya. ya adalah banyak bisa kita bicarakan. Kalau kebiasaan ini kan ada yang bisa berapa, 10.000 jam, 10.000 jam ada yang 21 hari, betul. ya kan. Iya. Artinya, tapi intinya berarti yang saya dapat quote and quote paksa dulu di awal ya. Mungkin perlu dipaksa dulu di awal. Ya, diperjuangkan. Paksa artinya paksa aktivitinya, karena niat itu kalau cuma niat ya mimpi aja kan gitu, Betul, cuma mimpi betul. doang gitu. Makanya kita perlu paksa sampai dia
menjadi habit ya, sampai dia menjadi kebiasaan, baru kemudian ditingkatkan berarti ya. Karena tadi kan Mas Gusti bilang apa? Ada satu waktu mungkin dia stuck. Betul. Pasti. Ya, pasti ya. Pasti. Dia akan stuck. Siapapun itu pasti karena akan tubuh merasa. sudah cukup mengenal itu, udah familiar, maka dia berhenti di situ. Iya. Berarti perlu ditingkatin lagi Perlu gitu ditingkatin ya. lagi. Perlu tingkatin lagi. Oke, ya Mas Rahmat, Ya paling setahun ke depan dari sekarang. kita lihat ya. Kita lihat. Ini anggapannya sebagai before ya. Nah, ini before ya teman-teman ya. Setahun yang akan datang. Nah, Prinsipnya sih yang penting jangan berusaha untuk menurunkan berat badan. oke, ya. Ya, jangan berusaha untuk menurunkan berat badan. Ketika kita berusaha menurunkan berat badan, otomatis yang akan kita lihat itu selalu timbangan. Timbangan, oke. Tidak menghargai proses di tengahnya nih. Iya, betul. Padahal betul, ketika betul. kita mau mencapai itu, ada proses yang kita lalui dan sudah berhasil. Karena Kayak betul, kayak ha. misalnya Kang, yang sebenarnya mau mencapai si berat, taruhlah mau sekarang 100 mau capai 95. Ya. Tapi belum tercapai 95 ya. Tapi ketika untuk mencapai 95 ini si Akang sudah melewati bisa bangun Prosesnya, pagi misalnya. Ya. Bisa bangun pagi, terus bisa berolahraga 30 menit selama 4 kali dalam 1 minggu. Itu kan sudah proses. Proses, Itu kan betul, sudah berhasil. betul. Merubah Oke. yang sebelumnya. Jadi jangan pernah melihat goals-nya itu menjadi barometer utamanya. Iya. Don't mastering our goals kalau aku bilang gitu. Oh, yes. Oke. Ya, jadi kalau kita mastering terus our goals, jadi akhirnya ngelihat itu terus tuh. Tapi di tengahnya bahwa kita melewati proses. Tidak menghargai proses Iya. ya. Di tengah-tengah Oke. ada proses yang sudah kita lalui dan itu pun wajib kita apresiasi. Iya, wajib kita apresiasi, Gitu. betul. Jadi nggak selamanya bahwa goals itu menjadi tujuan, tapi proses yang kita lalui pun harus kita hargai juga. Oke, karena proses itu artinya kita sudah Berkembang. paling tidak satu step kita udah Iya, lakukan gitu betul, ya. betul. Dan betul. itu yang kemudian tinggal diulang, ditambah gitu ya. Betul. Akhirnya Oke. sampai Teori mah saya tahu teori ya. Tinggal kita lihat 1 tahun ya Kang. Bisa. Oke. Sip. Jadi 1 tahun lagi. Ini nanti kita akan ketemu beberapa kali lah. Mudah-mudahan kita ada waktu ya ketemu. Tapi untuk yang pembahasan ini tolong diingatkan 1 tahun lagi ya Mas Dan. Kita akan ketemu dan lihat ya gimana ya. Apakah saya dan Rahmat sudah bisa menyamakan 2 orang itu? Oke, kalau gitu Pak Tata, thank you, terima kasih banyak. Mas Musi, terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Rahmat, thank you juga. Kalau saya mungkin bisa menarik 1 poin adalah mulai aja dulu. Ya, dengan kita mengenali sebuah big why-nya. Betul ya Pak Tata ya? Kita punya alasan mendasar kenapa kita mau ke sana. Dan tadi juga Mas Gusti mengatakan apa? Oke, saat kita sudah punya goal, tapi bukan hanya goal itu, lihat juga prosesnya gitu ya. Hargai prosesnya. Kalaupun goalnya belum tercapai, yang penting kita fokus prosesnya dijalankan, ditingkatkan kalau memang dia sudah mulai stuck gitu ya, sampai dengan nanti ujungnya akan tercapai juga goalsnya. Dan kalau saya sih punya 1 poin bahwa proses-proses tadi, kalau saya melihatnya, ini lagi ngingatin diri sendiri sebenarnya adalah 1 proses untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Nah, itu Tuhan berikan tubuh, Tuhan berikan ya badan, jiwa yang sehat. Nah, itu perlu kita jaga dan proses-proses tadi itu dalam rangka melakukan itu. Thank you, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah di-sharingkan tadi juga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan karena teman-teman yang menyaksikan ini juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak sehingga kebaikannya akan kembali ke Mas Gusti dan Pak Marta serta Mas Rahmat dan kita semua. Amin. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.